Shalom, shalom, selamat sore, sore yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat sore, tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat sore, sore yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat sore, tunjukkan semangatmu dengan jemput jari. Shalom, shalom, selamat sore, sore yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat sore, tunjukkan semangatmu dengan lipat tangan. Selamat sore adik-adik. Shalom semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Waduh, pasti dahsyat, luar biasa, dan pasti selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, adik-adik tadi siapa ya yang waktu lagu yang terakhir yang masih lipat tangan? Oh, ada itu adik-adik masih lipat tangan ya. Duduk yang manis berarti ya. Oke, sip. Nah, adik-adik, ini adalah satu ceria. Sudah pasti kangen dengan puji-pujian kita. Pastinya kangen dengan firman Tuhan. Oke, nah adik-adik, lipat tangannya. Kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Yuk, adik, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk satu minggu ini. Tuhan sudah memimpin kami semua, jaga kami, menyertai kami Tuhan di sepanjang minggu ini bersama dengan keluarga kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sore hari ini Tuhan kami kembali Tuhan memulai ibadah Sabtu ceria kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin kami semua Tuhan, dan kami fokus yang baik, konsentrasi yang baik, serta Tuhan pimpin kami dengan penuh sukacita untuk selalu dapat memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami serahkan Tuhan ibadah Sabtu ceria kami sore ini Tuhan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, ini kan hari yang sangat spesial adik-adik. Nah, kalau gitu kenapa sih kita bilang spesial? Yo, ada yang tahu? Nah, kalau gitu kenapa kita bilang ini spesial? Karena hari ini adalah hari Sabtu ceria. Kita memuji Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dan bertemu dalam anugerah dan kasih Tuhan. Yuk, lagi berdiri adik-adik. Kita mau bernyanyi, kita mau puji Tuhan dengan bertemu dalam kasih-Nya. Ayo adik-adik, jangan lupa tersenyum dengan adik-adik, dengan mama, papa, dan kakak-kakaknya ya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam
Mama, aku sayang Mama, aku mengasihi Mama dengan kasih Tuhan. Nah, atau dengan adiknya juga bisa bilang, halo adikku yang manis, aku mengasihimu dengan kasih Tuhan. Nah, lagu ini yang akan kita nyanyikan adalah Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Masih tetap berdiri ya adik-adik? kita. Ya adik-adik. Nah, sekarang waktunya ngapain ya? Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, yuk persiapkan persembahannya. Nanti bisa dipersembahkan oleh Mama dan Papa pada waktu ke gereja. Ya, kita siapkan persembahan kita. Kita sambut dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Apa
Adik-adik, memuji Tuhan sudah, terus berdoa sudah, bersembahan sudah. Apalagi ya? Berarti waktunya untuk mendengarkan apa? Oh iya, mendengarkan firman Tuhan. Wih, pintar adik-adik sekolah minggu. Nah, berarti waktunya kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom adik-adik, selamat sore. Kita bertemu kembali di dalam Sabtu Ceria Sekolah Minggu GMI Kalvari. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memelihara kehidupan kami. Kami sudah memuji Tuhan dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi pegangan hidup kami anak-anak sekolah minggu. Bahkan kami diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Firman Tuhan kita pada sore hari ini diambil dari Kejadian 45 ayat 4 dan ke-5, dilanjutkan ayat 9 sampai ke 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke tanah Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ayat yang ke-9, "Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau." Nah adik-adik, tema cerita kita pada sore hari ini yaitu mengampuni. Adik-adik kira-kira mengerti tidak apa yang dimaksud dengan mengampuni? Mengampuni itu artinya memberi ampun kepada orang yang bersalah kepada kita. Atau dalam bahasa sehari-hari yang sering kita dengar adalah memaafkan. Jadi memaafkan kesalahan orang lain yang dibuat terhadap kita atau sesama kita. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini bercerita tentang Yusuf. Yusuf ini kisahnya sangat menyedihkan. Yusuf mempunyai banyak kakak dan kakak-kakaknya tidak menyukai Yusuf. Kakak-kakaknya tidak menyukai Yusuf karena ayah mereka sangat mengasihi Yusuf. Jadi kakak-kakaknya ini iri hati kepada Yusuf. Lalu mereka bersepakat menjual Yusuf. Akhirnya Yusuf pun dijual dan tibalah Yusuf di tanah Mesir. Adik-adik, kira-kira sedih enggak Yusuf ketika dijual? Ya, Yusuf sangat sedih, jauh dari orang tua, terpisah dari saudara-saudara, sendirian di negeri orang. Tetapi Allah memelihara kehidupan Yusuf. Bahkan Yusuf diberikan kepintaran dan kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga Yusuf menjadi orang yang dipercaya oleh Raja Firaun, dan dia diberikan kuasa untuk menguasai tanah Mesir. Suatu hari, kota tempat kediaman ayah Yusuf dan kakak-kakaknya mengalami bencana. Ya, negeri itu mengalami bencana kelaparan. Kalau kelaparan berarti tanah ataupun tanaman-tanaman yang ada di sana tidak bisa tumbuh. Tanah mengalami kekeringan. Mereka mengalami kelaparan. Susah sekali untuk mendapatkan makanan. Akhirnya mereka sampai ke kota Mesir karena di kota Mesir berlimpah bahan makanan. Lalu mereka sampai di kota Mesir. Mereka berjumpa dengan Yusuf. Nah adik-adik, kira-kira kakak-kakaknya ini masih mengenali Yusuf kah? Ya, ternyata kakak-kakaknya tidak mengenali Yusuf. Tetapi Yusuf mengenali kakak-kakaknya. Wah, Yusuf bersuka cita sebenarnya ketika bertemu ataupun melihat kakak-kakaknya datang ke tanah Mesir. Mereka ingin membeli bahan makanan. Lalu Yusuf memanggil mereka, saudara-saudaranya itu atau kakak-kakaknya itu. Mendekatlah kemari. Dia memperkenalkan diri sebagai Yusuf, adik mereka. Marilah dekat kepadaku, akulah Yusuf. Nah, ketika mereka mendekat, mereka juga agak takut-takut ya, karena mereka mengingat kembali, kakak-kakaknya ini mengingat kembali kesalahan yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun yang lalu. Tetapi Yusuf dengan penuh kasih
memaafkan kesalahan kakak-kakaknya. Yusuf memberi pesan kepada kakak-kakaknya, pulanglah. Beritahukan kepada bapak. Bapak di sini adalah bapaknya Yusuf dan kakak-kakaknya, yaitu Bapak Yakub. Beritahukan bahwa aku masih hidup dan ajaklah Bapak beserta seluruh keluarganya atau pengikut-pengikutnya beserta seluruh ternak yang masih mereka miliki untuk tinggal bersama-sama dengan Yusuf di tanah Mesir. Nah, adik-adik ya, begitu besar rencana Tuhan di dalam kehidupan keluarga dari Bapak Yakub ini. Yusuf dijual bukan berarti tidak ada tujuan, tetapi Yusuf dijual karena ada tujuan untuk mempersiapkan tempat, mempersiapkan persediaan makanan, bahan makanan bagi keluarga mereka yang sekian tahun yang akan datang mengalami kelaparan. Nah, adik-adik, kita diajarkan untuk mengampuni, memaafkan orang-orang yang sudah berbuat kesalahan kepada kita, seperti firman Tuhan kita pada sore hari ini. Nah, sebelum kita menutup cerita kita, mari kita mendengarkan atau melihat, menonton sebuah cerita yang singkat. Nah, adik-adik, selamat menyaksikan. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya, Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Nah, adik-adik sudah melihat video singkat tadi? Menurut adik-adik, bagaimana ceritanya? Serukah? Ya, ceritanya hampir sama dengan kisah Yusuf ya. Yusuf belajar memaafkan saudara-saudaranya. Dan cerita video singkat ini juga bercerita tentang Sofia dan Kaleb. Kaleb merusak mainan Sofia. Sofia marah-marah, tidak suka. Jadi Sofia mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan yang Kaleb buat kepadanya. Tetapi ayahnya mengingatkan bahwa Sofia juga banyak memiliki kesalahan-kesalahan. Terlebih-lebih Bapa di sorga, Tuhan kita, sangat mengasihi kita. Dia tidak memperhitungkan kesalahan kita, bahkan Dia menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Sama seperti Sofia memaafkan kesalahan Kaleb, kita juga harus belajar memaafkan kesalahan teman-teman kita, ataupun kakak kita, ataupun adik kita. Kita pasti juga sering melakukan kesalahan seperti Kaleb, yang kakak mengambil mainan adiknya atau adiknya mengambil mainan kakaknya, lalu
lalu tidak menjaga dengan baik, bahkan merusaknya. Nah, mulai hari ini kita belajar untuk memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, memaafkan kesalahan kakak kita, memaafkan kesalahan adik kita, seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Kenapa demikian? Karena Allah telah lebih dahulu mengampuni kesalahan kita. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama belajar memaafkan ataupun mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan ayat hafalannya pada Sabtu ini diambil dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, untuk adik-adik kelas kecil dan kelas tengah menghafal ayat hafalannya, Efesus pasal 4 ayat 32a sampai kata mengampuni. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Dan bagi adik-adik di kelas besar menghafalkan dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Selamat sore adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tinggal di dalam hati kami dan selalu mengingatkan kami untuk memaafkan orang-orang yang sudah berbuat salah kepada kami, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni ataupun memaafkan kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore adik-adik, Shalom. Nah, adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Oke banget kan? Coba Tante mau tanya, tadi tentang apa ya? Apa? Oh, tentang memaafkan, tentang mengampuni. Nah, adik-adik, kalau misalnya Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita memaafkan, mengampuni, ayo tadi kalau sebelum ibadah nih ada kakak atau adiknya saling ribut. Nah, kita sudah diingatkan untuk saling memaafkan, untuk saling mengampuni. Nah, adik-adik, sebagai respon kita untuk firman Tuhan kita kali ini, yuk berdiri, kita mau angkat satu pujian, kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, kasihlah kesalahan orang, kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali.
Tapi 70 kali 7 kali kita saling memaafkan, kita saling mengampuni. Yuk adik-adik, seperti firman Tuhan yang kita dengar hari ini, mari kita saling memaafkan, saling mengampuni untuk teman-teman kita, adik-adik kita, atau kakak-kakak kita, atau seluruh keluarga kita, saling memaafkan dan saling mengasihi. Nah, adik-adik, kayaknya sudah mau selesai nih ibadah Sabtu ceria kita. Jadi jangan sedih ya, minggu depan kita pasti akan kembali lagi. Nah, kita mau tutup ibadah kita sore hari ini. Yuk, kita berdiri. Kita mau tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Lanjutkan dengan Bapa terima kasih dan Sabtu ceria selesai. Oke, yuk adik-adik, lagi berdiri, kita mulai doa yang sudah diajarkan kepada kita. Doa Bapa kami, kita mulai ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih.